bilang sekali. Manusia itu kan menjadi sama dengan apa yang dia sembah itu loh. Kalau yang dia sembah atau obsesinya dia adalah seks ya, maka dalam kesehariannya orientasinya ya seks. Makanya orang Islam itu orientasinya seks. Coba lihat khotbah-khotbahnya tentang seks semua. Bagaimana memuaskan suami, ya kan? Nanti ngambil dari ayat-ayat ini semua dibongkar ya oleh ustazah ini, oleh umi ini. Wah, ceritanya vulgar-vulgar nih. Contoh ini ya. Nah, ini contohnya nih. Wah, ini benar-benar dibahas karena memang orientasinya nih ya, memuaskan seks suami Islam. Ustazah, ustazah. Ya kan, coba nih, ustazah. Cara memuaskan suami istri saat berhubungan. Ya kan, ustazah ini terkenal nih ya. Wah, ngeri ya. Ini ustazah lain lagi, cara memuaskan suami ketika istri haid dalam Islam. Ya, dan nanti isinya vulgar-vulgar sekali itu ya dalamnya ya. Nah, lalu dengan terang-terangan tuh Ustadz Syam itu ya pagi-pagi lagi sholat subuh. Kesibukan pria muslim di surga ngapain saudara-saudara? Nah, itu dengan terang-terangan dengan vulgarnya. Karena obsesinya adalah itu. Sehingga tiap hari mereka juga ikirnya itu. Dan kalau mereka tidak mencapai kepuasan, mereka tidak akan mengkoreksi kitab sucinya. Mereka bilang apa? Jangan-jangan istriku yang salah nih, kayak somat ini. Kalau pendeta cerai sekali saja, wah udah ruwet aja itu pendeta itu kasihan. Ya beberapa hamba Tuhan yang baik-baik itu ada yang sampai ditinggal istrinya ya, karena istrinya ternyata nggak bisa mengikuti pelayanan suaminya. Kasihan kan? Kacau hidupnya dia langsung. Kalau Ustadz Abdul Somad kawin cerai 3 kali ya kalau nggak salah ya. Oke-oke saja, santai-santai saja. Ya kan? Karena memang, wah saya nggak puas nih. Ganti. Standarnya itu beda. Standarnya adalah ngehe. Standar dalam Islam itu yang namanya surga itu ngehe. Makanya saya sering bilang surga ngehe itu loh. Karena memang otaknya mereka surga itu ngehe. Ya, kepuasan itu ngehe. Yang namanya kenikmatan itu ngehe. Nah itu loh. Batas itu hanya di syahwat aja. Otaknya mereka batasannya cuma ngehe. Syahwat. Sehingga politiknya politik ngehe. Sosialnya sosial ngehe. Ideologinya ideologi ngehe. Ya, hidupnya adalah hidup ngehe. Hidupnya adalah untuk ngehe, dari ngehe kepada ngehe. Dari satu ngehe kepada ngehe yang lain. Karena memang itu. Dan dari Islam ajarannya ya cuma ngehe. Inti dari ajaran Kristen, kasih, cinta, agape, tanpa syarat. Inti dari pelajaran agama Islam adalah ngehe. Mau nggak mau, terima nggak terima, itu kenyataannya. Kalau enggak, rubah dong khotbahnya. Saya kan gampang saja, orang awam kan dengar dari khotbahnya kalian. Khotbah kalian tiap hari ceritanya ngehe terus. Ya udah kita cuma bilang, oh kesimpulan dari ajaran kalian adalah ngehe. Coba ngajarin apa coba di Islam? Karena terinspirasi juga teladannya yang dianggap mulia itu kan. Ya itu teladannya teladan ngehe. 23 istri ya, dan di pusat itu. Dan itu hadisnya itu bolak-balik disebutkan tentang bagaimana ngehe, surga ngehe, apa ngehe, surga. Wah, isinya ngehe semua hadisnya itu. Seharusnya ada itu tadi ya. Tersebar semua kata. Juga, iya. Jadi memang kita nggak bisa menghindari. Itulah kalau dalam kekristenan ya ajaran intinya adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Jadi sekalipun suami istri, ya kasihmu bukan yang pakai syarat. Kalau aku tidak puas diranjang bagaimana? Ya kasihmu tanpa syarat. Kalau di dalam Islam kasihnya itu bukan kasih, tetapi cintanya itu ada cinta nafsu. Ya kan? Bisa nggak suci kan? Nggak bisa. Makanya begitu nggak punya anak kan kawin lagi kan. Kalau di dalam Kristen Abraham itu nggak punya anak. Sampai istrinya maksa-maksa, ya kan? Tetapi itu pun diusir sama Abraham itu loh. Ishak itu monogami ya. Yakub itu berpoligami karena dipaksa sama mertuanya, ya kan? Daud itu nabi cabul, Salomo rajanya cabul. Muhammad, wah itu udah memang setannya cabul itu. Ya kan?
Karena sambil menganjurkan ngehek juga. Nah, itu karena kalau itu sudah ada di dalam pikirannya anak kecil saja sudah pikirannya apa? Mau ngehek di surga. Obsesinya adalah kalau mau jadi jihad ngehek. Kamu umur berapa? Umur 12 tahun. Ya nanti ada bidadari. Titipmu masih kecil emprit begitu udah mau ngehek sama bidadari. Nah, itu tadi loh. Anak kecil aja ketemu anak kecil ya. Udah mikir udah ngehek, saudara. Wah, karena ajarannya memang itu. Obsesinya, nanti kamu akan dilayani bidadari. Kamu ngerti apa sih? Bidadari merawani bidadari segala macam. Nah, bingung saudara. Nah, itu memang, itu harus dihapus. Makanya agama itu tadi ya dari awal Pak Ateis tadi itu benar ya. Agama itu memang rusak saudara. Agama apapun, karena agama bikinan manusia. Agama Kristen itu bikinan manusia loh. Atau kita pengikut jalan Tuhan. Yaitu mengasihi, mengampuni, memberkati. Lupa menghujat orang Islam, saya nggak menghujat. Saya mengasihi orang Islam, saya pertaruhkan nyawa saya loh sampai dikejar-kejar sama wapresnya Indonesia buat menyadarkan kalian orang Islam. Makanya saya kasih tahu yang keras sekalian. Nyatanya banyak yang sadar, tadi kan salah satunya Pak Ateis tadi kan. Akhirnya kan sadar juga kan. Dan banyak yang sadar ya, berapa banyak yang dari baptis di sini juga. Karena itu tadi. Nah, sekarang mau bilang apa coba? Memang senternya itu ngehe. Kalau kekristenan, senternya marturia, diakonia, kasih yang agape. Kita bolak-balik dikhianati, ya udah biarin saja. Biar Tuhan nanti yang membela kita. Kan begitu kan? Enggak diajari ngehe, enggak kan? Cintanya tanpa balas, cinta tanpa balas, cinta, memberi. Termasuk dalam diakonia Damaris. Makanya akhirnya buah-buahnya Damaris pun kita, saya dapat apa dari Damaris? Saya pernah bilang begitu enggak? Enggak ada. Saya dapat apa dari Damaris? Udah difitnah, udah dihina-hina. Dapat apa saya dari Damaris? Enggak pernah saya bilang begitu kan. Ya balik lagi, ibu saya meninggal aja saya enggak pernah minta uang sama kalian. Nah, kalau ACT coba. Waduh, buat ngehe duitnya dikumpulin. Ngehe lagi. Ya, ngehe lagi. Terus bikin yayasan baru lagi buat ngehe lagi. Kalau Damaris gimana? Enggak. Itu memang kita memberi. Lalu bagaimana dong kalau kita kurang? Tuhan akan sediakan. Mau coba kan? Tuhan yang sediakan. Tanpa kita harus meminta-minta. Karena ajaran kita adalah ajaran yang penuh cinta. Sehingga Tuhan cukupi ketika ibu saya meninggal. Ya pemakamannya cukup semua tanpa saya harus minta. Ya. Cukup ya. 70 juta itu cukup ya. Gila ya. Itu saya sampai bingung itu. Ya. Bisa cukup lu ya. Kakak saya itu sampai udah khawatir ya waktu itu ya, kakak saya itu cukup nggak ya, udahlah nanti Tuhan sediakan. Benar ya, Tuhan sediakan semuanya ya. Yang justru orang nggak kenal loh saudara. Yang banyak orang yang nggak kenal. Lucu ya. Nah itu ya luar biasa kan. Nah, karena ajaran yang cinta agape, sementara ajaran di dalam Islam cintanya nafsu. Makanya kalau ada orang bilang cinta ini cinta yang mana nih? Nah, definisinya sudah bingung itu kali soy. Nah, gitu. Itu memang Pak sulit. Paul. Ya, Pak Paul. Beberapa kali kalau kita pergi ke pesta pernikahan kan selalu dikatakan bahwa ya perkawinan itu bagian dari ibadah. Jadi mungkin dari pertanyaan Kak Disoy tadi, betul. Ada orang sampai bisa menikah 6-7 kali Pak, perempuan Pak yang saya lihat. Betul. Apa? Putus, pisah cerai. Begitu terus Pak. Kawin lagi, kawin. Nah itu katanya kalau nggak diteruskan itu nanti nggak beribadah nanti. Ini persoalannya. Betul. Nah tadi saya baru ngajar di kelas evangeli di kemarin ya. Tadi ya. Apa sih tujuan manusia hidup? Kalau dalam Islam itu kan membangun khilafah kan. Tujuan Adam dan Hawa itu ke dunia adalah untuk membangun khilafah. Itu kenapa dengan ngehek sebanyak-banyaknya kan? Biar cepat ngehe yang banyak. Nah, tapi kalau dalam kekristenan, tujuannya apa? Sama ya, berkembang biaklah, beranak cuculah. Tetapi, ya Adam itu cuma punya satu Hawa loh. Kenapa dia nggak diciptakan berbagai macam Siti, Aisyah, Khadijah, cuma Hawa aja. Ya kan? Lucu kan? Nah, kenapa Tuhan nggak berikan Aminah segala macam kepada Adam, cuma Hawa aja satu? Gimana dia bisa? Itu sebenarnya telat Tuhannya udah kasih prototipenya sebenarnya satu suami satu istri. Tapi kan terus sama orang Islamnya dimodifikasi.
ya kan? Karena di dalam kekristenan waktu kemudian orang Yahudi di zamannya Perjanjian Lama berpikirnya adalah membangun kerajaan agama. Begitu Petrus dan para murid bilang, Tuhan kapan katanya kamu raja? Oh nanti kerajaanku bukan dari dunia ini, bukan kerajaan jasmania itu, tapi kerajaan yang rohania, metanoia dalam pikiran gitu, yang ngehe itu, ya. Bahkan Yesus bilang, kamu sesat, di surga itu nggak ada ngehe. Wah, bingung kan? Sementara Muhammad ngotot mau ngehe sama Maria kan? Iya kan? Paul. Iya. Ya, silakan Kok. Pak, kenapa ya dikaitkan ya? Sering dengar ya di media sosial juga bahwa katanya melakukan hubungan itu suami istri sama dengan membunuh Yahudi. membunuh 100 Yahudi. Apa itu maksudnya itu? Ada juga yang tanya tuh di chat tuh. Pahalanya ya membunuh. Kalau berhubungan suami istri itu kalau ngehe itu pahalanya sama seperti membunuh 100 Yahudi ya. Apa itu maksudnya? Ya. Dulu pernah kita bahas ya dulu sini ya. Itu waktu tema apa ya waktu itu ya? Saya pernah bahas itu loh. Saya lupa temanya apa waktu itu ya. Gila bener ya waktu itu ya. Kebencian orang Islam sama orang Yahudi ini begitu rupa ya. Sehingga kalau lagi, oh lala bebe, 100 Yahudi mati itu. Maksudnya begitu. Jadi setiap malam Jumat berapa Yahudi yang mati nih Pak? Itu maksudnya. Kebenciannya itu luar biasa ya. Kebencian itu ya. Sehingga ngehe itu olala bebenya itu bayangkan lagi bunuh orang 100 orang Yahudi itu ya. Gila ya. Makanya akhirnya spermanya ketemu sama sel telurnya, lahirnya ya benci Yahudi juga ya, karena dengan kebencian itu tadi. Aduh, orang puyeng juga ngeliat ini orang. Tapi di Arab udah nggak ada ya. Itu hadisnya sudah didaifkan loh. Terus Pak Paul, yang saya lihat sih, yang mualaf juga ya, cepat sekali mempraktekkan poligami dan kawin banyak-banyak ya Pak ya. Bikin seminar ya. Tapi rata-rata yang mualaf, makanya saya kadang-kadang suka melihatin. Waktu saya interview Asilum, saya tunjukkan brosurnya itu loh, sama yang interview saya, sama imigrasi itu kan. Saya tunjukkan brosurnya. Ini saya lawan, saya bilang itu, dia ketawa terbahak-bahak. Aku di pihakmu. Karena ini yang interview kan perempuan kan, feminis kan. Terus itu flyernya itu poligami mendapat istri 4 sekaligus. Saya tunjukkan itu flyernya kan, tertawa terbahak-bahak dia. Aku di pihakmu, dia bilang gitu. Langsung granted. Aduh, saya bilang ini perjuangan saya ngelawan yang begini ini nih. Lawan poligami ini, satu laki-laki punya istri 4. Dia marah, kurang ngajar ya ini ya. Dia tertawa-tertawa. Oke, aku di pihakmu. aku mengerti. Ya, sebetulnya gini Pak Paul, memang ya kita sebagai orang yang berpikiran waras ya, misalkan satu orang beristri 4. Terus kalau perempuannya ini memang udah punya anak, gimana tuh perasaan anaknya tuh ibunya dikawinin orang lain? Itu satu. Terus kalau misalkan seorang ayah punya anak perempuan, di poligami mau nggak tuh bapaknya ngasih kan gitu kan? Ya banyak hal-hal yang sebetulnya pertanyaan yang menurut saya itu ya sulit untuk dicerna akal jawabannya gitu Pak Paul gitu. Nah, kalau anaknya Muhammad nggak boleh dipoligami, bangsat ini Muhammad ini. Istrinya? Jandanya Muhammad tidak boleh dikawin orang lain loh. Oh gitu. Nggak ada yang kawin ya Pak? Oh, nggak boleh. Jandanya Muhammad tidak boleh dinikahi orang lain. Baru tahu kan? Baru tahu Pak. Termasuk Aisyah ya Pak, katanya 18 tahun dia janda. Iya, jadi janda 18 tahun dia pakai terong. Ay mati. Kok mati? 18 tahun itu lagi umur 20, perempuan itu kan lagi kepengen-kepenginnya. Begitu udah 30 apalagi itu kan? Tambah libido kan? Terus pakai apa? Pakai terong dia. Karena nggak boleh dikawin sama orang lain. Puyeng loh itu. Angel Pak. Angel. Anaknya Muhammad nggak boleh dipoligami, nggak boleh. Memang ini kurang ajar Nabi satu ini, memang menang-menangan. Mau menang sendiri dia. Aduh, malam ini seru banget ya kita membahas. Kalau kita lihat WA grup hari ini ya, dari berbagai grup WA yang saya ikut,
ada loh Pak yang ini dari RT06 ini yang berani membicarakan kasus-kasus yang muncul kira-kira seminggu belakangan ini. Artinya apa ya? Mungkin ada rasa malu, tapi juga mungkin ya akhirnya menganggap mungkin ya udahlah itu memang karena ini permisif akhirnya Pak Paul gitu. Karena menyangkut agama, ini kan persoalannya Pak. Gitu. Permisif akhirnya ya sudah gitu. Malu ya. Malu. Ya, tapi artinya kalau nggak bisa seperti itu ya kan kita bisa berubah ya Pak kalau ini dibiarkan terus terjadi dan nggak ada kontrol. Siapa yang mau kontrol? Departemen Pendidikan dan kita harus Kebudayaan. menyerukan ya, hapuskan agama dari Indonesia ya. Indonesia itu harusnya sudah memisahkan agama, harus mulai. Kalau nggak bisa, Arab Saudi aja berani bersih-bersih. Itu, wah tapi kan sila pertama ketuhanan manusia. Karena penafsiran sila pertamanya sudah salah. Ya, penafsiran sila pertama di Indonesia itu dari Pancasila itu sudah salah. Karena orang bertuhan itu tanpa harus beragama kok. Apalagi bilang agama yang diakui 6. Bangsa juga pemerintah kalau berani, oh saya hanya mengakui 6 agama saja di Indonesia. Bangsa tuh pemerintahnya loh. Lalu yang di luar 6 agama ini nggak termasuk ketuhanan yang Maha Esa, kan kurang ajar kan? Sekarang ngatur yang 6 aja nih berantem terus kok nggak bisa. Coba kalau dibikin jangan 6 yang diakuin. Semua boleh jadi agama, kejawen boleh jadi agama. Ini kan nggak dianggapnya kan di bawah agama kan? Boleh kejawen, tapi yang penting kan tetap Islam kan KTP-nya kan? Kan kurang ajar kan? Kan kurang ajar, itu maksa kan? Ya boleh kamu jadi Sunda Wiwitan, tapi KTP tetap Islam. Kamu boleh sedulur sikap KTP-mu tetap Islam. Kan kurang ajar. Nah, itu memang repot, ya kan? Itu yang repot sekali. Dan karena begini Pak, di bagian anggaran itu di Departemen Agama itu tergantung dari berapa persen jumlah penduduk gitu. Jadi artinya memang ini semacam politisasi anggaran sebetulnya. Makanya mungkin banyak orang yang sudah menjadi ateis ya, atau murtad atau bagaimanapun, tapi itu KTP nggak boleh dirubah Pak, karena ini udah menyangkut ini ya, akses dana gitu Pak, dari departemen kepada ya kelompok-kelompok agama yang ada di Indonesia, termasuk gereja juga gitu Pak Paul. Gitu. Jadi memang ya agak sulit gitu kalau untuk katakanlah membebaskan orang itu mengisi KTP-nya itu dengan agama yang dia yakini ataupun dia tidak mau mencantumkan agama gitu. Nah itu dia dikosongin lah. Artinya udah nggak perlu ada kolom lagi lah. KTP saya dulu pernah saya tunjukkan ya, nggak ada kolom agamanya. Terus saya pernah tunjukkan satu ya, ada bekas anggota dewan ya, yang dia kolom agamanya kosong loh. Dulu saya pernah tunjukkan ya. Kosong itu beneran ya. Saya kenal baik orang ini ya. Saya sampai kaki saya nggak percaya ditunjukin, saya nggak percaya, tapi itu tak boleh nggak foto tapi tak tutupi ya. Terus itu tunjukkan itu ya, kosong loh kolom agamanya loh, bisa loh. Bisa artinya, ya. Saya yakin nanti ke depan kalau kolom agama itu sudah dikosongkan, sudah nggak perlu ada, nanti Indonesia akan relatif lebih aman. Nggak kan gesekan-gesekannya nggak perlu. Itu ya, beberapa aktivis maupun LSM yang berjuang di bidang keagamaan maupun persamaan hak itu memang sudah berusaha untuk ini ya Pak ya, untuk menghapuskan kolom agama dari KTP. Tapi selalu timbul perlawanan dari lembaga-lembaga yang kita tahu lah ya. Mereka tidak mau, alasannya kalau orang meninggal nanti di jalan mau dikuburkan harus tahu agamanya apa ya, pembenaran yang seperti itulah, framing seperti itu yang dilakukan Pak Paul gitu. Jadi sebetulnya kalau saya bilang kalau kolom KTP itu dikosongkan seperti di era Orde Lama dulu, seingat saya nggak ada kolom agama sebelum peristiwa 65 gitu ya. Itu ya relatif di Indonesia itu jauh lebih lebih konflik antar agama atau mediasi beragama jauh lebih baik daripada kondisi sekarang ini sesudah adanya kolom KTP di KTP itu ada agama gitu Pak Paul gitu. Saya rasa itu memang biang keroknya di situ ya. Biang keroknya di situ. Betul Pak Paul. Kemudian dengan terciptanya Departemen Agama itu kan pertama dulu kan pernah kita bahas juga ya, pertama kali berdirinya Departemen Agama itu kan awal dari biang kerok, biang rusuh juga itu kan.
Karena akhirnya itu. untuk memihak Islam kan, akhirnya untuk melindungi Islam. Departemen Agama itu ada untuk menjaga Islam supaya jangan dikristenkan. Jadi dipakai untuk mengontrol. Dulu siapa itu ya? Dulu kita bahas di sini kan dulu tahun lalu kan. Udah lama Sama Pak. uang negara juga terkeruk habis tuh Pak Paul. Departemen APBN Agama. itu ratusan triliun itu untuk madrasah, ormas-ormas Islam ya, NU, Muhammadiyah ya, universitas-universitas Islam begitu. Sekarang mewah-mewah dibangun tuh dengan APBN begitu. Madrasah, pesantren ya. Jadi pengajar-pengajar, mubalik semuanya dana dari APBN begitu, yang dibayar oleh kita justru kebanyakan dari kafir begitu. Tapi sebagai ini satu lagi tuh Pak Paul, salah satu selain ngikutin teladan yang dianggap paling mulia itu yang punya 21 istri dan 6 apa 7 cem-cemannya itu yang tanpa dikawini lagi ya karena akibat mata keranjangnya, dan 2 lagi yang ya nggak boleh dibilang dianggap selingkuh begitu ya tanpa proses perkawinan. Nah, salah satunya lagi karena ya memang di ayatnya itu ya wanita di mata mereka itu paradigmanya dianggap sebagai pabrik anak aja Pak Paul. Tempat beranak pinak begitu ya untuk menjadi dominasi Islam jadi mayoritas. Oh iya, memang konsep ideologi politik dalam Islam kan adalah kalau tidak bisa mengkonversi, tidak bisa mensiarkan ideologi itu, maka memenuhi bumi itu dengan anak-anak yang sudah dicekokin. Paling gampang kan begitu. Kenapa? Nah itu ya si Wapres goblok itu ya, Wapres Indonesia goblok. Wah, Islam berkembang pesat di Eropa. Iya, karena beranak pinak kayak tikus got. Iya. Bukan karena jumlah kelahiran yang meningkat ini diartikan mereka bahwa Islam adalah agama yang terpesat berkembangnya. Iya, tapi karena beranak pinak. Iya, ini girang tapi membohongi diri sendiri. Beranak pinak kayak tikus got, tapi nggak pernah lebih daripada jumlah orang Cina di RRC 1,5 miliar ya. Iya, karena banyak lagi juga, apalagi di zaman internet. Karena bunuh-bunuhan Pak. Karena mereka kan udah banyak bunuh-bunuhan Pak. Ya, bunuh-bunuhan juga banyak yang meninggalkan sekarang Pak Paul. Dan meninggalkan Islam juga. Ya, yang banyak yang meninggalkan Islam dan banyak yang bunuh-bunuhan. Begitu, iya. Jadi susah lah sekarang ajaran pemaksaan model kayak begini, pembodohan begini diajarin untuk memegang senjata, ya, rasis, segala kebencian, ya, anti China, anti apa segala, ya udah nggak sesuai lagi begitu. Orang udah malah pintar sekarang ya, muda-muda milenial nggak bisa dicekokin gitu. Sekarang rata-rata yang itu kan benar nggak tuh Pak Paul, nanti coba dicek. Di Iran katanya itu sekarang pemerintahnya itu malah harus membayar orang untuk pergi ke masjid. Gitu. Coba saya tanya teman saya nanti ya di sini ya. Wah, ini informasi baru nih, saya baru dengar ini. Pemerintah Iran itu harus membayar orang untuk pergi ke masjid karena sekarang masjid saya dengar memang masjid kosong ya. Saya dengar kosong, ya. Ya, kosong. Itu terjadi. Itu memang terjadi masjid kosong di Iran. Memang itu lagi ada problem besar ya. Ya, jadi tapi orang udah dikasih uang begitu pun itu hanya orang-orang yang benar-benar miskin yang perlu makan, nggak ada makanan, yang mau disogok begitu ke masjid begitu. Tapi yang cerdas mereka nggak mau lagi, mereka hanya 5% katanya yang masih mau menamakan anaknya mereka dengan nama Muhammad begitu. Ya, jadi mereka sekarang 80% itu udah nggak doyan lagi nama Arab katanya. Nah, jadi mereka yang bahkan imigrasi itu udah rata-rata 50% udah ateis, agnostik gitu. Jadi 40% lagi mereka mengatakan ya udah nggak mau lagi KTP Muslim begitu. Malah ya paling cuma 10% aja lah yang ke imigran yang ke Eropa itu yang masih ke masjid gitu, yang masih rajin ke masjid, tinggal 10% katanya. Jadi mereka juga beli pernik-perniknya lagi katanya udah nggak mau lagi kan jadi dari mereka udah pada nggak mau pakai atribut Islam, mereka marah dengan udah Islam. Udah nggak mau pakai lagi atribut ukiran emas Islam begitu atas nama Allah lah, Muhammad lah, atau Ali apalah segala macam begitu. Orang di Arab Saudi aja udah mulai kok Pak. Di Arab Saudi kan kalau ini di Arab Saudi kan beritanya kan terang-terangannya masuk ke Kompas segala ya. Mereka sudah nggak mau pakai atribut-atribut agama lagi kok.
Iya, mereka udah muak sekarang, Pak. Jadi kebongkar. Bagus ini, malah kejadian ISIS, pembunuhan, diskriminasi, penutupan gereja. Jangan takut. Nah, justru itulah yang membongkar. Justru kalau ada kejadiannya, nah di saat sekarang di zaman internet kelihatan, wah ini ajaran benar nggak sih? Tuhan masa mengajarkan model begini? Ya manusia yang cerdas ya akan begini, yang bodoh aja yang masih mau ikut begitu, yang masih mau membohongi diri sendiri. Jadi ya kejadian demi kejadian ya kita lihatlah, pasti Tuhan juga bukakan seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat di TV-TV, wah mereka luar biasa tuh promonya, sampai artis-artis, aktor-aktor yang Kristen pun disuruh tuh pakai jilbab, dan tiap hari itu ya syiarnya seolah-olah Islam mau agama yang luar biasa begitu ya. Nah, tapi kan berbeda kejadiannya, prakteknya yang ada malah kok kejadian bom ada, kejadian pelecehan seksual ada. Nggak sesuai dengan film yang seperti itu. Apalagi kalau film-film zaman dulu kan. Wah, wali-wali ini waduh punya ilmu kanuraga segala macam, bisa pindahin gunung, pindahin ini. Ya kan akhirnya orang zaman modern makin ngerti, wah ini cuma dongeng, bodoh, ini dibodohin. Akhirnya mereka lama-lama yang disuguhkan dengan kebohongan takia model begitu, syiar agamanya nggak sesuai dengan fakta, kejujuran, kebenaran, ya muak lah begitu. Apalagi ditambah tindakan kekerasan yang paling parah di zaman modern begini, masih mengajarkan kekerasan, ya bodoh sekali lah. Ya itu Pak Paul. Pak Paul. Lanjut. Kalau nggak menikah atau nggak kawin sama mereka berdosa nggak sih? Dosa. Karena kan ada di dosa. Oh berdosa. Dosa. Waduh. Jadi Dosa. Jadi kalau misalnya ada yang kan ada yang bermasalah dengan fertilitas lah ya Pak ya, sakit gitu bawaan gitu, jadi nggak bisa menikah, itu berdosa juga. Berdosa. Loh, bukan karena kemauan dia juga pingin sehat. Ini cacat dari lahir gitu loh Pak. Berdosa. Ya itu sial dia. Waduh. Sial. Saya pernah dengar khotbahnya kok itu ya. Saya pernah dengar khotbahnya. Wah, aduh. Tetapi kalau dia istilahnya gini, jadi intinya apa ya? Pokoknya kecuali kalau dia cacat misalnya nih ya, kemaluannya kecil sekali gitu kan, maka ya gimana ya kan? Tetapi ya itu opsional. Tetapi kalau dia normal diwajibkan loh. Kalau nggak dapat jodoh, nggak ada jodohnya, kan ada manusia yang nggak ada jodohnya. Makanya akhirnya merkosa. Diizinkan dalam Islam berkosa orang kafir kan? Waduh. Iya kan? Waduh. Namanya kalau nggak dapat jodoh perkosa, akhirnya mereka diizinkan. Makanya si yang orang Somalia itu yang kemarin ketangkep di Swedia itu ya, kenapa? Ya. Karena itu sunnah Rasul dianjurkan. Wah, serem amat ya. Serem. Justru itu makanya tadinya ya itu kan dari hadis, nggak ada di Al-Quran di hadis. Hadis itu dibuat suka-suka sama si penguasanya. Islam itu benar-benar dikendalikan oleh penguasanya. Tadi Pak Ateis tadi itu benar itu. Abbasiyah, Pak. Ya, jadi dibuat oleh penguasanya. Kalau dia lagi butuh apa penguasanya, maka dibuatlah hadis itu buat mendorong umatnya. Loh, gereja pernah terjebak dalam yang begitu-begitu ya, yang bohong-bohong begitu ya. Contohnya yang di Prancis itu ada patung Bunda Maria yang menangis itu ya. Jadi setiap kali subuh itu, terus nanti setiap kali subuh itu gerejanya menghadap ke satu arah, mataharinya nerobos patung itu, terus maka ada mekaniknya itu yang menggerakkan supaya itu bisa airnya itu bisa ngalir lewat matanya sehingga bisa nangis. Tuhan itu menjadi stigmata. Ya, jadi heboh. Tapi saat itu gereja banyak sekali melakukan itu zaman itu, stigmata dan ya terus itu dibikin ceritanya, dibikin mitos-mitosnya segala macam. Nah, jadilah kemudian budaya-budaya yang sebenarnya nggak ada. Makanya Tuhan Yesus marah ketika kita menghormati. Kalau ketika kita lebih mentaati, bukan menghormati ya, kita harus hormat dengan budaya, tapi kita lebih taat pada budaya daripada kepada budaya dan tradisi daripada ke perintah Tuhan yang sejati, mengasihi. Oh, kita tidak boleh mengasihi, tapi kan menurut budaya kita dia harus dibunuh misalnya. Oh, tidak boleh, kita harus
lebih kepada kasih daripada ke budaya. Karena hukumnya kan yang paling utama kasih. Artinya kan kita harus berdiakonia, bermarturia. Ya, tapi tradisi bilang perpuluhan. Nah, itu tadi. Salah satunya begitu. Perpuluhan itu adalah ya mitos-mitos perpuluhan ya yang dihembuskan oleh pendeta-pendeta itu adalah yang tadi, yang hadis-hadis yang khotbah-khotbah perpuluhan yang kemudian dibukukan, ya kan? Semua itu jadi mitos-mitos, nah itu jadi yang hadis-hadis tadi itu. Hampir sama. Semua agama punya sekarang, itu. Pak. Hah? Yang sekarang terjadi ini perpuluhan di mana-mana ini. Iya, itu adalah kan terus bukunya kan dijadikan hadis kan, semacam hadis kan. Ya. Terus kemudian dia bilang Tuhan berkata kepadaku, ya kan? Ditambahkan dengan Roh Kudus berkata kepada saya bahwa kamu harus berpuluhan, kalau enggak akan begini-begini ajaran dari Roh Kudus. Lalu Nabi ke-26 lahir kan, muncul, ya kan, langsung dibaiat sama Jibril. Roh Kudus berkata kamu tidak perlu berpuluhan, kamu harus berdiakonia, kalau enggak diakonia masuk neraka. Ayo. Yang paling ngerinya begini Pak Paul, kalau nggak ngasih perpuluhan nanti rezekinya seret Pak. Rezekinya seret, dimakan belalang pelahap itu tadi. Ancamannya belalang pelahap itu. Ya rezekimu nanti seret gitu. Padahal akhirnya ya memang dia pekerjaannya, profesinya memang ya harus hidup sederhana, ya rezekinya nggak nambah gitu-gitu. Tapi pendetanya makin kaya Pak. Itu yang terjadi akhirnya. Dan ini yang nggak boleh dibiarkan menurut saya. Jadi artinya kritik internal juga ke dalam ya harus dilakukan. Sekarang ini udah ada per 50-an ya, perpuluhan, 20-an, sembahan anak sulung, besok-besok tambah lagi nanti tuh Pak. Jadi ya kalau saya sih lebih senang kembali kepada gereja-gereja sinode yang ini, yang tradisi aja lah sudah. Jadi di situ memang betul-betul majelis yang pegang dana, bukan kayak perusahaan keluarga. Memang seharusnya majelis yang pegang dana. Ini saya kasih ya, yang tentang nikah nih ya. Ini saya ketemu nih ya, saya nemu nih. Ya, ada ayatnya di mana ini? Ya, dan nikahkanlah orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang latak berkawin dari hamba-hamba suhariyahu yang lagi perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Goblok ya, salah. Kalau kamu menikah, itulah sebabnya di Islam itu goblok-goblok, saudara. Kamu kalau belum punya kerjaan, jangan pernah menikah. Di dalam kekristenan, kalau Anda belum kerja, tidak boleh menikah. Ayatnya banyak ya, ayatnya banyak. Ya, kalau Anda belum kerja, jangan nikah. Makanya ya kalau kita lihat dari tradisi Yahudi, orang kalau mau menikah, dia harus siap dulu lahir dan batin. Siap dengan pekerjaannya, mereka tinggal di bawah bimbingan orang tuanya, dibina supaya kerja bikin rumah. Setelah bikin rumah, baru mereka boleh nikah. Jadi mereka nggak boleh setelah menikah tinggal sama orang tua, itu nggak boleh. Mereka harus bikin tenda sendiri, bikin rumah sendiri. Jadi kalau dalam Islam, kamu kere miskin, kawin aja, yang penting kawin. Oh, terus kalau punya anak, siapa yang akhirnya banyak orang ngemis. Oh, dalam kekristenan Anda nggak bisa nekat begitu. Kerja dulu. Sebab ketika kamu menikah, kamu harus tinggalkan orang tuamu. Ya, Kejadian 2. Nah, karena itu seorang lelaki harus meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Nah, mereka harus kerja dua-duanya. Harus siap. Ya, makanya diceritakan Adam bekerja dulu. Ya kan? Sudah kerja, sudah dewasa, mereka boleh menjadi satu daging. Kalau enggak boleh. Siapkan, mau jadi tukang beca, mau jadi, yang penting kerja, bisanya cuma ngontrak, ya ngontrak. Tapi jangan lagi pengangguran atau miskin papa, kere, terus menikah. Oh, itu bahaya. Nah, ini kapan-kapan kita cerita ini ya. Perintah menikah dari Rasulullah. Ya, lihat ya. Sesungguhnya bagian yang terpenting di dunia ini adalah nikah. Nikah itu maksudnya, nikah itu kan bahasa Arab. Sesungguhnya bagian yang terpenting di dunia ini adalah ngehe. Gitu loh. Nikah itu artinya ngehe ya. Kalau kita kan ada pertunangan dulu, ada ijab kabul ya kan. Nah kalau nikah itu yang terpenting di dunia ini adalah ngehe. HR Muslim. Ya. Hukum tidak menikah. Kalau orang sakit boleh nggak menikah, tapi kalau sehat kudu nikah, dia bilang. Ya, carilah apa yang diundangkan pada rasanya ya. Jadi ngeri ya. Oke. Jadi penutup, Islam juga gini Pak Paul. Ya, jadi Islam itu ngajarin, Quran itu kan mengizinkan laki-laki Muslim untuk memukul istri mereka kalau mereka tidak taat. Ya. Nah, jadi betul. Suami itu An-Nisa 34 itu ya. Iya, jadi suami itu
benar. Jadi suami itu dianggap satu derajat, satu derajat levelnya di atas istrinya, begitu. Ya, jadi itu hadis sahih itu, ya. Jadi bahwa perempuan itu inteleknya dianggap setengah dari laki-laki, gitu. Dan bahwa mereka adalah penghuni neraka malah kan kacau begitu. Jadi orang yang semakin ngerti Quran seperti kayak Saifuddin ya Ibrahim ya pasti meninggalkanlah ajaran seperti ini begitu dibukakan. Adek Armando saya rasa mungkin kalau dibukakan lama-lama juga akan meninggalkanlah ajaran seperti ini, mana mau begitu. Jadi di bawah hukum Islam itu laki-laki juga bisa menceraikan istrinya semaunya ya. Jadi dia kalau mau nikah istrinya justru harus berhubungan seks terlebih dahulu dengan laki-laki lain sebelum boleh kembali rujuk dengan suaminya. Nah ini Pak Paul boleh cek nih nanti kapan-kapan. Ini kacau nih. Jadi di bawah hukum Islam laki-laki bisa menceraikan istrinya semaunya gitu. Dan jika dia mau menikahi istrinya lagi, istrinya tuh harus berhubungan seks terlebih dahulu dengan laki-laki lain sebelum boleh kembali rujuk dengan suaminya. Para laki-laki tidak perlu melakukan hal itu. Waduh, itu kacau tuh. Hukumnya bisa model seperti itu gitu. Jadi perempuan muslim itu tidak bebas menikahi siapapun yang mereka suka begitu ya. Nah, tapi kalau laki-laki muslim bebas, dia boleh menikahi perempuan lain kapanpun dan siapapun ya, kata si Ustadz Abdul Somad itu makanya unlimited edition ya. Jadi bebas begitu kalau laki ya. Jadi perempuan juga harus siap setiap saat melayani suaminya kapanpun suaminya menginginkan hubungan seks. Wah, udah mesti siap sedia, udah seperti ladang deh, udah siap untuk dikerjakan begitu, untuk dituai seperti itu. Nah jadi kacau ajarannya. Ada lagi di tempat saya begini Pak, yang dibilang ya terkait yang dibilang Pak Suara Kebenaran tadi. Nah itu katanya itu cerai talak 3 ya. Jadi tetangga saya ada begitu. Jadi si istri harus berhubungan seks dengan laki-laki lain, terus si suami juga harus berhubungan juga dengan perempuan lain, baru mereka nikah lagi boleh rujuk gitu. Ada ya itu betul. Kalau sudah talak 3, talak 3 mau balik, misalnya semua ini sudah bikin talak 3 ke istrinya, ya kan? Maka supaya bisa balik istrinya harus ngesek dulu sama orang lain. Iya, kacau deh. Tetangga begitu Pak. Aduh. Ampun deh. Makanya Alkitab mengajarkan kan, kalau kamu menceraikan talak 3, kamu berarti memaksa istrimu untuk berzina kan? Waduh. Ya kan? Yesus kan bilang begitu di dalam Matius 19 kan. Kalau kamu menceraikan istrimu, berarti kamu paksa istrimu buat berzina tuh. Itu yang dimaksud itu tuh. Interupsi kan? Pak Paul. Iya. Nah, katanya tadi laki-laki derajatnya harus di atas perempuan ya Pak. Jadi kalau situasi saya gimana? Kalau Pak? Saya lebih enak di atas, enak woman on top ya Pak daripada man on top ya Pak. Soalnya income istri saya lebih tinggi dari saya Pak. Jadi gimana tuh? Makanya enakan woman on top Pak. Ya kan kalau istrinya CEO-nya Pertamina misalnya kan mantap itu Pak. Ya, kita jadi tukang masak aja lah di rumah ngerawat anak, saya rela. Makanya kita Pandi jawabannya makanya kita di Amerika sekarang kita di Amerika gitu. Ya Pak. Enggak sesuai dengan dunia peradaban dunia modern. Masa ajaran begini masih dipegang. Makanya Pak Suara aja kepengen tuh Pak. Kalau bisa Pak Suara istrinya bosnya Texmaco atau apa gitu Pak ya. Makanya kita kan di Amerika kan semua juga kepengen woman on top. Ya, kita di Amerika kan suami istri kerja. Income bini saya lebih tinggi dari saya. Saya kehilangan kederajatan saya, kehilangan kelaki-lakian saya dong. Makanya sekarang mungkin Pak, yang perempuan-perempuan Muslim juga kalau tahu ayat-ayat begini, mereka mulai gerak. Sudah dibahas Pak di sini Pak tahun lalu Pak. Jadi ada satu ibu dari Medan, dia dari keluarga Muslim ya. Nah dari keluarga Muslim, terus dia tiba-tiba dia sendirian jadi Kristen, kabur. Jadi dia nggak bilang-bilang sama orang tuanya, mungkin dia jadi Kristen.
Terus kan akhirnya heboh kan, tapi akhirnya seluruh keluarganya jadi Kristen ya, akhirnya jadi banyak yang jadi Kristen. Terus ditanya, kenapa dulu? Belum lahir baru, jadi Kristen bukan karena lahir baru, bukan karena pengalaman spiritual, bukan Pak, sepele, karena nggak mau dipoligami. Ibu yang pernah kesaksian di kita nih. Nah, hari Minggu, Pak. Apa? Waktu hari Minggu kalau nggak salah dia kesaksiannya. Ya, pokoknya dia nggak mau jadi Kristen bukan karena lahir baru, tapi karena nggak mau dipoligami, dia takut dipoligami. Dan memang setelah dia menikah dengan orang Kristen, dia nggak dipoligami, tapi kemudian suaminya meninggal ya, terus dia menikah lagi dengan orang Kristen lagi dan nggak dipoligami. Sementara katanya sepupunya dia masih Islam, dipoligami. Iya, kasihan Pak sebenarnya. Makanya kita kasihan lah. Kalau enggak mereka nggak dibukakan gini juga mereka terus terperangkap, ya, terperangkap. Mereka nggak bisa gitu. Jadi yang diperkosa aja perempuan kalau dalam hukum Islam itu harus menghadirkan 4 saksi laki-laki untuk mendukungnya. Kalau dia nggak bisa menghadirkan para saksi laki-laki itu, justru yang perempuan itu, sang perempuan itu yang akan dituduh berzina, Pak. Iya. Dan hukuman maksimalnya bisa perajaman sampai mati, Pak. Rajam batu. Itu kan terjadi di Arab Saudi kan? Iya, serem ya. Makanya yang pekerja apa sih istilahnya? Pekerja TKW Saudi itu. TKW yang di Saudi ya, di Kuwait segala macam banyak Pak yang diperkosa begitu. Ya mereka ada yang sampai stres kalau yang mereka nggak tahu. Waduh, kok bisa begini? Ada yang diperkosa begitu. Sama bapaknya sama anaknya loh Pak, gantian loh Pak. Iya, karena mereka dianggap budak, terus kalau nggak ada saksi. Iya, karena budak itu boleh ditiduri kan. Iya, diapain aja boleh, tinggal dikasih uang dulu deh sebelumnya uang apa gitu. Waduh, kacau. Makanya kalau masih mau orang-orang mereka yang nggak ngerti mau mendirikan khilafah dengan syariah Islam, ya kan bodoh begitu. Makanya nanti jangan-jangan kalau sudah ada perlakuan seperti ini, ya seperti di negara-negara yang Timur Tengah yang sudah tahu, seperti di Tanzania udah muak, mereka udah nggak mau lagi konstitusi Islam begitu. Udah jerah, mereka lebih suka udah Turki segala macam ya sekuler gitu. Mana ada yang mau? Kok Indonesia mau ke situ? Kan bodoh banget begitu. Dan pemerintah kita kok nggak tegas begitu? Kok dibiarin aja mau dikuasai, dikendalikan, dikontrol sama model-model Anwar Abbas yang malah pengetahuannya ada cetek begitu, nggak tahu apa-apa mau ngatur negara begitu. Ya. Itulah Pak Paul. Luar biasa. Endingnya saya bacakan An-Nisa 34 ya. Pukullah istrimu. Nah, kita buka aja ya. Kita buka aja nih. Kita bandingkan aja ya. Supaya jangan bilang fitnah lagi. Ya, An-Nisa 34. Ya, IS 434. Islam agama universal. IS 4 An-Nisa. Mana ya? An-Nisa 4 ayat. Nah, ini ya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dan atas sebagian yang lain. Karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian wanita harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri. Ketika suami yang tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyunya, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ya, dipukul. Ya kan? Kalau kamu ragu dengan nusynya dipukul, saudara. Kalau kamu ragu. Tapi coba kita lihat ya ajaran di dalam Tuhan kita ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Disuruh bijaksana, ya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Beda banget ya. Kalau suami-suami tidak mengasihi istrinya, ya. Kalau suami-suami tidak sayang sama istrinya, doamu terhalang. Makanya kamu susahkan rezekinya. Kenapa? Karena kamu nggak sayang istrimu. Coba, setiap hari kamu sayang istrimu. Nanti doamu
nanti nggak terhalang, rezekimu lancar. Oke.